dari kami sendiri cukup menyayangkan isu ini bisa beredar luas di masyarakat. Juga kami sangat menyesalkan ketika ada orang yang memang koar-koar duluan, karena kan sumber awalnya bukan dari kami. Sebenarnya begitu kan, tapi seolah-olah bahwa kami yang membuka mulut, kami yang bicara gitu dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi sebenarnya cerita sebenarnya tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sains Inisiatif. Hari ini kita akan membahas nih isu-isu terkini di Aceh, terutama di kota Banda Aceh. Belakangan ini mulai dari kemarin dan kemarin lagi ada beberapa isu memang yang kental kali dengan publik ya. Makanya kita melihat ini harus ada klarifikasi atau harus kita tanya langsung nih masalahnya apa nih, terutama masalah di tubuh PMI Kota Banda Aceh. Sekarang bersama saya Dr. Natalina, salah satu pengurus inti PMI Kota Banda Aceh. Mari kita sapa. Hai dokter. Hai deh. Apa kabar nih? Baik ya. Alhamdulillah. Apa sih sebenarnya yang terjadi di PMI Kota Banda Aceh nih dokter? Terkait isu yang belakangan viral itu. Iya. Dari kami sendiri cukup menyayangkan isu ini bisa beredar luas di masyarakat. Juga kami sangat menyesalkan ketika ada orang yang memang koar-koar duluan, karena kan sumber awalnya bukan dari kami. Sebenarnya begitu kan, tapi seolah-olah bahwa kami yang membuka mulut, kami yang bicara gitu dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi sebenarnya cerita sebenarnya tidak seperti itu. Cerita sebenarnya memang sudah beredar duluan di masyarakat isu ini. Nah, jadi kami dihubungi, saya terutama dihubungi karena kebetulan posisi saya ketua bidang Yankes dan UDD. Jadi saya dihubungi, ditanya apa benar. Saya waktu itu juga posisinya tidak buka suara dulu. Saya berbicara dengan teman-teman pengurus yang kebetulan dekat dengan saya dan kita sering duduk ngopi sama-sama. Itu kejadian di bulan Ramadan kemarin. Jadi kita sering buka bersama, udah gitu kita ngopi-ngopi kayak gitu. Di situ saya sharing sama mereka. Cuman karena kita melihat ada hal-hal yang memang ini sifatnya internal, biar kita selesaikan secara internal saja. Jadi akhirnya saya dengan teman-teman memutuskan kita untuk mengambil langkah menyampaikan hal tersebut ke PMI provinsi setingkat di atas kan, karena selaku ayah kami lah, orang tua kami gitu kan. Jadi kami sampaikan ke provinsi dan dari provinsi pun sudah mendapatkan nasihat-nasihat, kemudian juga sudah mendapatkan arahan ya. Sudah kami tunggulah arahan itu. Begitu sebetulnya. Tiba-tiba muncullah yang tanya sama saya, Dok, saya dengar dari orang ini begini, dia bicara begini, benar nggak? Katanya begitu. Ada pengiriman darah ke Tangerang. Saya tanya dari mana itu sumbernya. Ada dok, orang tuh yang bilang, dijelaskan memang sama dia. Dia bicara depan kami, jujur dok, sakit hati kami katanya, karena saat itu kami sedang menunggu darah, kami sedang mencari darah, dan orang itu menyampaikan katanya pengiriman itu awal Maret. Jadi sebetulnya isu ini kami juga sudah tahu dari bulan Februari. Kalau memang niat kami membongkar, ya dari Februari lah, nggak mungkin sekarang sampai Mei ya. Gitu. Jadi memang itu kami tutupi, kami diam, berharap ada tindak lanjut dan berharap tidak terjadi lagi. Tapi kemudian ada masyarakat memang yang menanyakan sama saya, katanya awal bulan Maret. Saya bilang saya nggak tahu kalau awal bulan Maret. Terus masuk lagi WA sama saya, Dok, saya juga tahu ada pengiriman darah ke ini. Nah dari situlah akhirnya saya dan teman-teman berinisiatif, ini nggak bisa dibiarkan, kayaknya kita harus cari tahu, kita harus selidiki siapa yang bicara. Jadi akhirnya kami cari tahu siapa yang berbicara. Dan saya dapat nomor teleponnya, saya serahkan ke wakil ketua. Wakil ketua adalah Pak Didi. Nah, termasuk ke sekretaris juga saya sampaikan, ini nomor teleponnya, kita klarifikasi sama dia. Karena termasuk hal internal yang ada di dalam UDD, itu dia tahu semua. Dan dia yang ngoceh ke sana sini. Jadi kami dikonfirmasi, saya ada 2 wartawan yang hubungi saya untuk masalah ini, terkait ini. Kita kurang darah, tapi katanya saya dengar ada pengiriman ya, saya nggak menjawab. Terakhir sekretaris Sukran telepon saya, Dok, ini gimana dok? Wartawan nanya begini. Ya udah kita duduk aja dulu. Akhirnya duduklah kami lagi duduk ngopi membahas ini, tiba-tiba datang memang ada beberapa teman-teman dari media
yang minta penjelasan langsung saat itu juga. Tapi sebelum kami memberikan penjelasan, karena kan infonya ini dari satu orang nih yang koar-koar sana sini, Pak Didi telepon langsung ke orang tersebut. Kan saya udah pegang nomornya, Pak Didi yang telepon sama dia. Jadi teleponnya pakai speakerphone gitu kan, dan dia mengiyakan, iya saya bicara. Benar ada pengiriman ke sana? Iya benar, kok kamu tahu, saya yang memfasilitasi. Gitu. Jadi kan ada pengakuan itulah di depan teman-teman media. Maka ketika teman-teman media tanya, berarti benar kan ada pengiriman sejumlah darah? Ya udah kami jawab benar. Ya memang benar. Jadi memang awalnya bukan dari kami sih kalau kita mau bilang itu. Iya, Dok. Banyak sih dalam beberapa hari ini tersiar kabar entah dari pihak dokter atau pihak sana mengatakan bahwa yang mengatakan yang membocorkannya lah para yang pesakit hati, pengurus hati, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa musuh dalam selimut dan lain-lain. Sebenarnya dokter dan kawan-kawan ini aktif nggak sih? Dan saya juga ada beberapa media mengatakan bahwa di konferensi persnya Ketua PMI mengatakan dokter udah 2 bulan dan kawan-kawan udah 2 bulan ya aktif. Itu bagaimana, Dok? Kalau itu saya jawabnya cukup lihat di sosial media saya aja. Kayak gitu ya. Karena saya setiap ada kegiatan-kegiatan apapun, saya memang aktif memposting. Termasuk kalau saya donor juga, karena buat saya media sosial memang untuk media untuk mensosialisasikan gitu kan. Jadi bisa dicek aja di sosial media saya, terutama Facebook. Kalau 2 bulan saya tidak aktif, berarti kan dari bulan Maret dan bulan April. Nah, di bulan Maret itu saya ada kegiatan donor darah di Sabang. Saya berangkat ke Sabang, saya ke Aceh Jaya. Kemudian juga ada kegiatan polio yang berjalan di situ. Kemudian juga ada Ramadan kemarin, ada mobile unit. Saya turun di mobile unit, bahkan saya ikut donor darah juga di kegiatan mobile unit itu. Gitu. Karena kita harus klarifikasi langsung ya, Dok ya. Dikarenakan ada beberapa versi yang beredar. Dok, sebenarnya bisa kita mengatakan bahwa kalau bahasa Aceh suluwedro lah ini ya. Maksudnya membuka aib sendiri, rumah sendiri, tempat pengabdian sendiri, kan begitu. Tapi kan nggak mungkin kalau dokter mengatakan tadi nggak mungkin mengatakan bahwa menjelekkan instansi sendiri, menjelekkan tempat mencari ibadah sendiri. Kalau menurut dokter, sebenarnya apa yang mendasar dokter akhirnya berbicara, Dok? Ya, kayak tadi ya, kayak membongkar aib sendiri, apalagi mau menghancurkan organisasi. Saya di PMI itu mungkin Dedi tahu ya, kita dari 2011. Saya juga koordinator untuk resus negatif seluruh Aceh. Kita tahu bagaimana susahnya mencari darah di saat tidak ada. Kita tahu gimana keluarga saat berhadapan dengan nyawa keluarganya itu gitu. Kita tahu susahnya itu, dan selama ini juga kita bekerja sama baik dengan PMI. Sebelum saya duduk di pengurus, saya rajin berkoordinasi. Kita juga dirangkul sebagai komunitas pendonor itu. Apa PMI perlu untuk resus negatif itu selalu kami support gitu kan. Hingga akhirnya dalam muskot kemarin saya dipercaya untuk masuk di kepengurusan. Saat masuk pengurus gitu kan, apa yang sudah saya jalani selama ini sejak tahun 2011, kan nggak mungkin juga ketika saya jadi pengurus langsung saya rusakin, langsung jelekin, karena jeleknya organisasi itu kan berarti jeleknya saya juga gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada tujuan-tujuan tertentu untuk menghancurkan untuk ini itu, saya bantah, tidak ada. Tapi kalau misalnya kenapa kok tiba-tiba saya bicara ke media? Ya karena udah didengar duluan. Jadi udah beredar dulu di masyarakat, tapi belum menjadi viral, belum menjadi luas. Jadi mungkin hanya beberapa orang saja yang mendengar gitu kan. Tapi dari mereka juga sakit hati, merasa sakit hati. Saya butuh darah dibilang nggak ada, kok malah dilempar keluar. Nah dari situ sih sebetulnya berangkatnya. Kenapa kami akhirnya buka suara? Kalau kami tidak buka suara, masalah ini sudah beredar. Artinya kami terlibat di situ. Jadi serba salah kan? Sementara hal ini kami juga tidak tahu sama sekali. Kami tidak dilibatkan di sini dalam rapat pengurus, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kami tidak dilibatkan. Kami juga nggak mau ketika masalah ini nanti mencuat di masyarakat, kami juga dituduh ikut-ikutan gitu. Sebetulnya itu yang mendasari. Ya, jadi, seperti dokter katakan tadi bahwa bukan di bulan Mei kejadiannya, berarti sebelum. Tapi
banyak media atau banyak orang-orang mengatakan kenapa di bulan Mei itu pembongkarannya, dan juga memasalahkan mengatakan bahwa darah bulan 1, bulan 2 itu berkelebihan, terus ya wajar dikasih ke orang lain karena kan kadaluarsa dan begitu. Bagaimana dokter menangkap statement-statement yang keluar di luar ini, dok? Jadi sebenarnya gini, untuk pengiriman darah kemanapun itu dibolehkan. Tapi kita tetap mengacu pada dasar hukum. Kita punya peraturan organisasi PO nomor 3 tahun 2020. Kita punya Permenkes juga yang menaungi. Kita juga punya Pergub gitu kan. Harus sesuai itu. Dan untuk pengiriman darah antar provinsi itu memang cuma organisasi PMI yang boleh. Jadi antar PMI itu yang diperbolehkan. Kalau misalnya dari PMI Banda Aceh kirimnya ke rumah sakit di Jakarta itu tidak boleh. Jadi hanya boleh dari PMI Banda Aceh ke PMI DKI. Nanti PMI DKI akan droppingnya kemana? Contoh itu ya. Atau yang pernah juga ini untuk yang resus negatif. Dari PMI Banda Aceh mengirimkan ke UTD PMI Medan. Padahal yang butuh adalah pasien di rumah sakit Adam Malik. Tapi kami tidak mengirimkan langsung ke Adam Malik. Kami mengirimkannya ke rumah PMI Medan gitu. Nanti PMI Medan yang melakukan pengolahan dan dropping ke rumah sakitnya yang membutuhkan. Nah seperti itu. Itu memang dibolehkan, itu memang dibenarkan. Tapi harus melalui mekanisme tertentu dan ada SOP-nya yang memang harus diikuti, harus dijalani. Karena ini kan antar provinsi, antar PMI dengan PMI. Saya juga membaca beberapa artikel berita dokter mengatakan bahwa tidak ada koordinasi dalam pengiriman di bulan Januari, Februari, Maret sampai April ya. Sampai April dokter ya. Jadi Januari, Februari, Maret sampai April itu berkisar antara hampir 2.000 kantong. Ya, hampir 2.000 kantong. Itu tanpa koordinasi dokter? Tanpa koordinasi. Khususnya ke saya lah ya. Saya kan Kabid Yankes dan UDD. Seharusnya ketika mau ada pengiriman atau apa segala macam dikoordinasikan. Mau lewat WA ya silakan, mau lewat telepon silakan. Dan saya pun rumah dekat dengan PMI, kapanpun saya bisa datang. Dan di antara semua pengurus yang paling rajin nongol di PMI saya lah gitu. Seharusnya ada itu, tapi sayangnya itu tidak dikoordinasikan. Empat-empatnya enggak? Empat-empatnya tidak dikoordinasikan, bahkan saya baru tahu jumlah-jumlahnya ini ketika kami melakukan sidak. Kami sidak di tanggal 24 Maret. 24 Maret. Ya, jadi isu-isu pengiriman darah ini pertama kali saya mendengar, pertama kali saya melihat waktu itu pas ada kebutuhan darah O negatif aferesis. Yang akan pendonor kita, saya mau mendampingi, saya bilang. Nanti saya dampingi ya, saya ke situ. Jadi waktu saya datang saat itu mau dampingi yang aferesis sebetulnya. Saya lihat banyak box-box dan lagi loading barang ke mobil. Saya tanya, itu apa? Oh ini mau dibawa ke bandara. Apa? Darah katanya. Mau dikirim kemana? Ke Tangerang. Gitu. Nah jadi di situ kan saya tahu, loh pengiriman berdus-dus. Ya kan, pengiriman berdus-dus berupa darah ke luar Aceh, ke luar Aceh. Kok saya nggak tahu ya gitu. Saya simpan sendiri, tapi kemudian saya bicara sama teman-teman. Kalian tahu ada pengiriman darah keluar Aceh? Rupanya teman-teman juga sudah tahu. Taunya dari petugas dari staf PMI sendiri, staf di dalam. Jadi, oh iya itu memang ada ini. Kok saya nggak tahu ya gitu. Jadi apakah kita udah ada MOU dengan PMI itu? Terusnya udah berapa kali? Nah akhirnya pas saya ke Jakarta, teman-teman ini berinisiatif untuk memanggil kepala UDD. Kalau nggak salah tanggal 17 Maret hari Jumat kepala UDD dipanggil oleh teman-teman. Tapi mereka sudah minta izin saya duluan karena dokter selaku Kabid Yankes dan UDD, dokter tidak di tempat, diizinkan tidak kami melakukan pemanggilan terhadap kepala UDD untuk memperjelas masalah ini. Saya bilang saya izinkan. Akhirnya terjadilah pemanggilan tersebut. Jadi waktu dipanggil dimintai keterangan memang tidak dapat apa-apa. Jadi terkesan memang kepala UDD itu tidak mau berbicara gamblang, menutup-nutupi, dan seolah-olah semua harus pengetahuan ketua dulu gitu. Nah setelah itu ketua tahu, marah, mulailah ditelepon sekretaris gitu kan, diancam apa. Jadi kan menimbulkan satu tanda tanya sama kami. Tanggal 24 Maret kami sidak ke UDD. Disitulah kami dapat banyak
hal yang sebetulnya menjadi pelanggaran ya terhadap ADART dan juga peraturan organisasi PMI. Kita tidak bicara tentang Pergub dan Permenkes dulu, yang paling dasar aja dulu ADART dengan PO. Jadi di situ kami mendapatkan banyak pelanggaran, termasuk pengiriman darah ini. Jadi saya tanya waktu itu, pengiriman darah ini apakah ada permintaan? Tidak ada katanya. Kita ada MOU-nya dengan PMI Tangerang, nggak ada juga. Jadi di situ saya bilang, wah kok berani sekali. Jadi atas dasar apa kalian kirim darah ke Tangerang? Kami cuma diperintah katanya gitu. Itu pengakuan stafnya langsung waktu kami sidak. Kami cuma diperintah. Siapa yang perintah? Ketua katanya yang perintah. Kami nggak tahu dok ini. Oh ya udah, saya minta aja bukti pengirimannya. Itulah dikasih bukti pengirimannya. Begitu bukti karena kami sidak di bulan Maret, maka bukti pengiriman yang kami pegang memang sampai Februari. Nah tapi setelah sidak itu kami mendesak ketua untuk membuat rapat. Kita harus duduk rapat, terus udah gitu kita coba buat rapat pleno, tapi enggak dibuat-buat, enggak mau dibuat-buat. Entah kenapa, mungkin ada kesibukan atau apa, ya udah kami juga diam aja gitu kan. Nah kemudian karena hal terus berlarut-larut begini, akhirnya saya desak sekretaris, cobalah dibuat rapat sekali. Saya ini membawahi UDD, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang UDD gitu kan. Akses kita udah ditutup sekarang ke UDD. Seharusnya kan ada koordinasi lebih lanjut, lebih jelas. Kita buka itu aja lah gitu. Jadi kita kembalikan tupoksi masing-masing aja. Saya bilang begitu. Akhirnya sekretaris mendesak untuk membuat rapat pleno. Dibuatlah undangan. Karena tugas sekretaris adalah memfasilitasi rapat. Saat itu yang hadir ada 9 orang pengurus. Ketua tidak hadir, tapi wakil ketua hadir. Jadi akhirnya rapat itu berjalan karena quorum sudah terpenuhi. Akhirnya rapat itu tetap berjalan dan dipimpin oleh wakil ketua. Ada beberapa poin yang menjadi berita acara pleno tersebut, itu pun tidak kami bocorkan kemana-mana. Kami berikan waktu kepada kepala UDD dan kepada kepala markas untuk membenahi hal-hal yang belum sesuai. Yuk kita sama-sama kita selesaikan gitu, kita ikuti aturan yang ada lah gitu kan. Tapi kemudian tidak seperti tidak digubris, seperti tidak diindahkan dan dianggap bahwa rapat itu ilegal dan lain sebagainya. Padahal kuota terpenuhi untuk rapat pleno, berarti rapat tersebut adalah sah. Akhirnya kami berkoordinasi lah dengan provinsi. Kami berkoordinasi dengan provinsi dan kami surati provinsi. Jawaban dari provinsi, nanti kami akan buat rapat di tingkat provinsi dan akan mendorong kota untuk membuat rapat koordinasi. Ya udah kami diam kan, berarti ya udah. Jadi selama bulan Ramadan apa ada kegiatan ya kita normal biasa. Ada kegiatan mobile unit di mana, pergi kita ke situ. Ada kegiatan apa di mana, pergi kita ke situ. Itu jadi masih ada kegiatan. Bahkan waktu megang sebelum pas lagi persiapan posko ambulan, itu saya tidak dikasih tahu padahal ambulan di bawah saya. Tapi saya hari itu ada di situ. Hari itu saya ada di situ, saya lihat kenapa kalian pakai seragamnya kompakan semua ya. Saya bilang gitu kan. Ada satu pengurus juga yang hadir. Ih kok janjian? Saya bilang kayak gitu. Iya nih nggak tahu nih, kami padahal nggak sengaja apa-apa. Setelah saya pulang, rupanya ada persiapan posko ambulan dan lain sebagainya dan saya tidak diberitahu di situ. Padahal ambulan adalah di bawah saya, koordinasinya di bawah pelayanan kesehatan Yankes. Itu. Cuman ya udah, jadi saya cuma bicara sama teman-temannya ada kegiatan ini, saya tidak diberitahu. Jadi kalau nanti kalian tanya tentang dokter kenapa ini kegiatan ini gini-gini, saya nggak tahu ya, karena saya memang tidak diberitahu dan saya tidak dilibatkan gitu. Oke. Sampai sekarang udah ada buka komunikasi pengurus dengan ketua? Kalau untuk buka komunikasi sih udah dari kapan-kapan dicoba oleh sekretaris, juga sudah dicoba. Cuman yang ada adalah didatangi satu-satu ke rumah, buat kami nggak layak lah seperti itu. Ketua datangi ke rumah masing-masing? Iya, di saat bulan puasa dengan bawa orang luar PMI gitu, alasan untuk klarifikasi apapun. Kalau mau klarifikasi ataupun mau bicara tentang ini kepengurusan kan sebaiknya memang dilakukan di dalam forum dan di PMI. Bukan satu-satu didatangi, satu-satu dipanggil. Mungkin dok, terakhir apa sih harapan dokter dengan kejadian begini dok? Kegiatan ini sudah terlanjur menjadi seperti ini, tapi intinya tidak ada dari kita pribadi masing-masing juga niat untuk menjatuhkan organisasi. Semua kita tahu PMI itu organisasi kemanusiaan, di mana ada bencana, di mana ada apa-apa selalu PMI terdepan.
Dan urusan PMI bukan hanya donor darah, tapi juga ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan lain dan banyak relawan juga yang bernaung di bawah organisasi PMI ini. Ini yang saat ini bermasalah adalah UDD-nya. Ya, unit donor darah yang menjadi anak unit usaha lah, anak dari PMI, salah satu anak dari PMI. Jadi jangan nilai secara global PMI-nya, tapi kita akan benahi, kita akan selesaikan permasalahan di anak ini saja gitu. Jadi untuk masyarakat juga jangan takut lagi untuk berdonor di PMI, karena ini kan juga akan selesai lah, akan ada endingnya dari semua ini, dan semoga semua kembali normal dan tidak ada lagi lah oknum-oknum yang bermain atas nama kemanusiaan. Itu yang sebetulnya bikin saya jengkel gitu kan. Tidak ada oknum yang bermain atas nama kemanusiaan, dan semua harus kembali lagi sesuai aturannya. Kita punya aturan, kita kembali lagi ke aturan aja. Itu harapan saya. Oke, sangat menarik ya. Semoga kekisruhan ini cepat selesai ya. Seperti dokter bilang tadi adalah kepentingan pribadi itu dilepaskan kalau kita sudah masuk kepada dunia sosial dan dunia kemanusiaan. Ya, stay terus di SAS Inisiatif. Dadah.